pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan kali ini barengan sama Lia Nova dan juga Ari Arsa dong pastinya, yang bakal nemenin pemirsa buat mengikuti cerita yang sudah dikirimkan oleh pemirsa kita. Betul. Ke sosial medianya Reco Buntung dan juga di emailnya Reco Buntung. Nah, kalau udah lihat kita hitam-hitam nih pemirsa, pasti sudah bisa membayangkan kehororan yang akan terjadi. Bener, apalagi muka kita ya, karena kita spesial banget masih syutingnya di outdoor nih pemirsa, biar rasanya itu lebih gitu loh. Biar lebih greget lagi itu ya. Nah, biar lebih greget juga buat pemirsa yang udah nonton video ini, jangan lupa buat subscribe, kasih like, kasih komen juga, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terus nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. Betul banget. Jadi pemirsa nggak akan ketinggalan kalau pas kita punya video yang baru. Nah, kali ini kita akan dengerin cerita dari Alia Nova dulu. Tentang apa nih bocorannya? Ini ceritanya tentang kejadian setelah gempa. Oh wow, berarti sudah beberapa tahun yang lalu ya? Beberapa belas tahun yang lalu ya? Iya, sudah amat sangat lama gitu ya. Tapi kita baru dapat ceritanya dari pemirsa baru aja. Oke deh, aku penasaran banget nih pemirsa. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang dikirim oleh pemirsa melalui DM Instagram kita di Reco Buntung gitu ya. Dan cerita ini berkisah tentang kejadian waktu gempa Jogja di tahun 2006 atau 2007 ya? 2006 ya, kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi ya pemirsa di komen ya. Jadi ini kejadian ketika gempa Jogja di tahun 2006 gitu. Ya semuanya pasti juga tahu yang ada di Jogja saat itu pun mungkin merasakan juga betapa luluh lantaknya Jogja, terutama Bantul saat itu ya. Iya, jadi pemirsa kita yang cerita ini katanya dia berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul. Tetangga kamu? Iya mungkin ya. Kita kan memang sekabupaten. Bantul. Terus. Gitu ya. Jadi pemirsa kita ini memang tinggalnya di Bantul dan saat itu wilayah tempat tinggalnya dia itu dilewati jalur gempa. Jadi kondisinya memang cukup parah. Apalagi di kampungnya dia itu memang saat itu rumah-rumahnya itu termasuk rumah-rumah yang zaman dulu, bangunan-bangunan yang zaman dulu ya. Kalau bangunan zaman dulu itu kan belum pakai semen ya. Katanya dulu pakai telur asin, Ri. Bukan. Pakai putih telur maksudnya gitu ya. Pakai ovalet ya? Boleh kukus. Pakai ini juga pengembang, Bu. Gitu ya. Jadi seperti itu pemirsa. Ini cerita tentang peristiwa setelah gempa Jogja terjadi di tahun 2006 yang dialami oleh pemirsa kita waktu itu. Jadi pemirsa kita ini waktu itu sudah cukup besar. Dia bercerita usianya saat itu 16 tahun. Jadi mungkin kalau kita sama ratakan dengan usia siswa sekarang mungkin SMA kali ya, Ria. Mungkin. 16 tahun tuh SMA kelas 2. Ya, sekitar SMA kelas 2 atau SMA kelas 1 lah. Tapi dia menyebutkan usianya saat itu 16 tahun gitu. Jadi waktu itu, Ri, kondisi di sekitar rumahnya dia itu memang luluh lantak. Dan rumah dia pun dikatakan hancur gitu ya. Jadi langsung bruk gitu, nggak tanpa tersisa gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau nih, dia dan juga keluarganya, pemirsa kita ini dan juga keluarganya itu tinggal dalam sebuah tenda darurat saat itu. Nah, karena memang rumah dia ini katanya sedikit jauh dari wilayah rumah-rumah yang lain, jadi tidak terlalu padat memang desanya saat itu. Nah, akhirnya mereka pun mendirikan tenda itu posisinya tidak jauh dari rumahnya masing-masing. Karena kan memang ada banyak barang berharga mungkin ya yang masih ada di situ juga. Jadi mau nggak mau akhirnya setiap kepala rumah tangga mendirikan tendanya itu di rumah mereka, iya di dekat-dekat rumahnya, halaman lah atau mungkin ya sekitar rumahnya situ lah untuk ngejagain rumahnya juga gitu. Nah, pada malam pertama waktu itu mungkin beberapa pemirsa merasakan juga ya. Jadi masih ada sering gempa susulan, kemudian ada waktu itu hujan lebat kan ya, hujan lebat plus juga kilat yang menyambar-nyambar. Listriknya masih mati, sinyal pun nggak ada waktu itu, kita belum bisa terkoneksi dengan luar. Dan akhirnya mereka harus tinggal dalam sebuah tenda dengan posisi gelap-gelapan. Nah, waktu gempa terjadi itu juga air tuh amat sangat sumur-sumur tuh pada ini ya Ria, pada kering gitu kan. Terus akhirnya ketika mereka mau buang air dan lain sebagainya, itu mereka akan menuju ke satu tempat yang memang masih ada sumber airnya di situ. Nah, kebetulan pemirsa kita ini kamar mandinya dan juga sumurnya itu juga kering, Ri.
Jadi dia harus berjalan dulu ke rumah tetangganya ketika dia mau buang air kecil ataupun mandi gitu. Dan itu baru hari pertama gempa ya. Jadi malam pertama gempa. Terus kemudian waktu malam-malam itu posisi hujan lebat, angin kenceng, ada kilat dan lain sebagainya, dia keluar sendiri. Karena dia ini masih punya adik-adik yang kecil, jadi orang tuanya cenderung menjaga adik-adiknya, dan dia ya kan berani sendirilah, udah 16 tahun masa iya cowok pemirsa kita ini gitu. Nah terus akhirnya dia keluar sendiri pakai payung untuk menuju ke kamar mandi tempat tetangganya itu gitu kan, yang kebetulan di luar juga. Nah waktu dia jalan, nah terpaksa nih dia ini harus melewati sebuah kebun yang ketika nggak gempa pun jarang dijamah gitu, udah horor gitu, jarang dijamah gitu. Nah dia harus lewat kebun itu. Kemudian ketika dia lewat kebun itu, ya dia cuman bawa senter kan posisinya, karena nggak ada lampu, posisi gelap gulita juga, hujan deras gitu. Dia bawa senter ngelewatin kebun itu. Nah kemudian sampailah dia ke rumah tetangganya itu. Nah masuklah dia ke kamar mandi, ya kan? Di kamar mandi dia buang air. Nggak lama sih sebenarnya, tapi ketika buang air itu karena mungkin ribet juga gitu ya. Aku ngebayanginnya tuh ribet gitu dari ceritanya, karena dia harus nyentelin senter lah dan lain sebagainya gitu. Karena kan posisi gelap sendiri gitu kan. Ya jadi dia lumayan lama utak-utak istilahnya di dalam kamar mandi itu. Nah kemudian ketika dia mau ngambil air nih, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar mandinya. Terus habis itu dia cuma bisa bersuara kan, sebentar baru dipakai ya, bahasa Indonesia ya gitulah ya. Mungkin waktu itu pakai bahasa Jawa gitu. Kemudian setelah itu, nah dia langsung bergegas nih karena kan takutnya keburu mau dipakai gitu kan. Akhirnya dia cepet-cepet. Habis itu setelah selesai dia buka pintunya. Ternyata udah nggak ada orang. Terus? Nah mungkin dia mikirnya waktu itu masih, tadi siapa ya gitu. Cuman waktu itu masih kayak, oh ya mungkin cari kamar mandi lain kali, atau tahu dipakai terus akhirnya nggak sabar atau keburu atau gimana lah, dia pergi. Nah setelah itu ya udah, orang ini keluar gitu, pemirsa kita ini keluar. Nah ketika dia mau jalan balik ke rumah dan lewat kebun itu gitu ya, tiba-tiba dia ngelihat sosok putih yang bentuknya itu seperti pocong gitu, Ri. Itu lompat dan berbaris. Jadi nggak hanya satu, tapi banyak gitu, dan kayak berbaris gitu, Ri. Dengan berbagai macam ukuran. Iya, dengan berbagai macam ukuran. Jadi sosok itu tuh kayak baris gitu loh, kayak baris loncat-loncat gitu. Tapi loncat-loncatnya katanya nggak kelihatan sih. Jadi kayak samar gitu. Tapi sosoknya itu memang dijelaskan di dalam ceritanya itu tidak berbentuk solid, hanya seperti bayangan. Putih, karena dia ngelihatnya juga dari jauh juga kan. Dia sebelum memasuki kebun itulah. Habis itu dia ngelihat di arah kebun itu tuh berbaris ada sekian banyak sosok putih yang berjalan. Gitu. Nah, terus akhirnya dia berhenti sejenak kan. Dia kaget mau teriak, katanya nggak bisa kondisinya waktu itu. Terus juga mau lari juga nggak bisa, katanya badan dan kaki itu udah dingin semua. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, panik. Terus akhirnya dia cuma diem, dia nunggu sampai iklan itu lewat. Si baris itu pada hilang ya? Iya, dia nunggu sampai iklannya lewat. Aku pasti lari ya, aku biasa. Dia nunggu sampai iklannya lewat, terus habis itu dia baru lari lewat ke kebun itu lagi sampai ke rumahnya. Jadi dia balik itu tuh lewat dalam area kebunnya itu? Iya, karena mau nggak mau memang harus lewat situ, Ri. Kalau misalnya emang mau lewat jalan lain, itu pun kan kayak jauh banget dan gelap banget nggak sih? Nah, akhirnya dia nunggu sampai iklannya lewat. Si pencerita ini dia bilang, pemirsa kita ini bilang, aku tuh bener-bener nunggu sampai iklannya lewat dan cuman bisa diem aja. Baru setelah iklannya selesai, aku baru lewat. Gila. Gitu. Dan kejadian-kejadian ini dia alami sebenarnya tidak hanya sekali itu aja, tapi yang benar-benar bikin serem itu adalah kejadian after gempa, itu di malam pertama itu.
setelah gempa itu. Nah, setelah itu beberapa hari setelahnya dia sebenarnya masih mengalami kejadian-kejadian lagi, tapi tidak diceritakan secara konkret dan juga lengkap oleh pemirsa kita ini gitu. Ada penampakan, kemudian ada bocah lari-lari di area bangunan-bangunan yang runtuh dan lain sebagainya gitu. Dan dari cerita ini si pencerita kita ini menambahkan bahwa ternyata dia itu sekilas bisa merasakan juga gitu loh, bahwa ternyata guncangan gempa yang terjadi itu tidak hanya di dunia kita aja yang nyata gitu, Ri, tapi juga mungkin di dunia mereka itu juga mengalami huru-hara juga saat itu gitu, kerusakan juga, sehingga ada kondisinya carut marut juga saat itu, dan membuat mereka pun jadi tidak stabil juga kondisinya. Tapi benar sih, ceritanya itu juga bukan aku sih untungnya ya Alia, tapi beberapa tetanggaku juga merasakan ketika habis bencana itu terjadi, itu memang kondisinya mungkin ada pemakaman yang rusak juga, ketimpa bangunan, atau mungkin ada hal-hal rusak. Itu juga ada yang bercerita nih pemirsa bahwa mereka juga mengalami hal-hal mistis seperti yang Alia ceritakan tadi. Mulai dari mereka melihat orang yang berjalan di tengah-tengah puing, atau mendengar suara yang memanggil gitu ya, ketika dicari ternyata tidak ada wujudnya gitu. Jadi kita walau alam juga nggak tahu tuh apakah memang di dunia sana juga ikut carut marut ya juga, atau seperti apa gitu kan. Kita selengkapnya memang nggak tahu. Mungkin besok kapan-kapan kita bisa menghadirkan sosok yang bisa menjelaskan itu ya. Boleh banget gitu. Biar bisa lebih gitu ya. Yes. Tapi emang itu kondisinya benar-benar serem banget sih, dan kalau memang masih harus flashback nginget-nginget gempa ya, pemirsa, itu aku sendiri pun masih trauma loh. Jadi benar-benar karena waktu itu juga aku juga masih kecil juga sih, Ri, gitu kan. Kita satu angkatan. Oh iya bener banget. Ya udah tua kan, udah tua. Oh begitu ya. Yaudah pemirsa, itu tadi cerita buat episode kali ini. Dan tentunya jangan lupa buat pemirsa yang udah nonton, tetap subscribe kita. Jangan lupa untuk like video ini juga pemirsa, dan nyalain loncengnya biar pemirsa tahu kalau kita punya konten baru siap buat nemenin hari Kamis ya, Kamis malam pemirsa. Nah, dan kalau pemirsa punya cerita juga yang mau dibagi sama pemirsa yang lain, boleh banget kirimin lewat kita, lewat email boleh, lewat sosial media boleh, di DM Instagram boleh, dan tentunya sosial media yang lainnya. Boleh, langsung kirimin ceritanya, nanti cerita terpilih akan kita angkat jadi konten di channel ini. Yes, kalau gitu kita jumpa lagi di episode berikutnya, tetap masih barengan sama Ari Arsa dan juga Alia Nova. Kita berdua pamit undur diri. Pareng!